Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan mengenai peranan komunikasi bisnis. Sebelumnya, saya akan memperkenalkan anggota kelompok saya. Next. Yang pertama, yakni atas nama Umbu Ali Muksin Mandager dengan NIM A1B019337. Selanjutnya atas nama Winda Sasabila dengan NIM A1B019348. Dan selanjutnya atas nama Yulia Arlinda dengan NIM A1B019354. Saya sendiri selaku moderator. Kemudian selanjutnya atas nama Yulia Rahmawati dengan NIM A1B019355. Dan yang terakhir atas nama Zainul Azhar Antoni dengan NIM A1B019362. Next. Sebelum kita lebih lanjut ke mengenai apa sih peran dari komunikasi bisnis itu, terlebih dahulu kita harus mengetahui apa itu komunikasi bisnis. Komunikasi bisnis itu merupakan suatu proses pertukaran informasi dari suatu perusahaan dengan pihak internal ataupun eksternal perusahaan. Yang dimana komunikasi ini dapat membantu setiap pihak atau para pihak dalam perusahaan, baik internal maupun eksternal, untuk saling memahami dan mencapai tujuan bersama. Next. Kemudian bentuk dasar dari komunikasi itu ada dua, yakni komunikasi verbal dan komunikasi non-verbal. Yang dimana komunikasi verbal ini merupakan bentuk komunikasi yang disampaikan oleh komunikator kepada komunikan dengan cara tertulis atau lisan. Dalam dunia bisnis, komunikasi verbal ini menempati porsi yang besar, karena pada kenyataannya setiap ide, pemikiran, ataupun keputusan ini lebih mudah disampaikan secara verbal ketimbang non-verbal. Kemudian komunikasi non-verbal ini juga sama pentingnya. Kenapa? Karena banyak komunikasi verbal yang tidak efektif, hanya karena komunikatornya tidak menggunakan komunikasi non-verbal dengan baik dalam waktu bersamaan. Melalui komunikasi non-verbal ini, kita bisa mengambil suatu kesimpulan mengenai berbagai macam perasaan orang, baik rasa senang, benci, atau berbagai perasaan lainnya. Kaitannya dengan dunia bisnis, komunikasi non-verbal bisa membantu komunikator untuk lebih memperkuat pesan yang ingin disampaikan, sekaligus memahami reaksi komunikasi saat menerima pesan. Next. Nah, materi selanjutnya yakni mengenai jenis-jenis komunikasi bisnis, unsur pokok dalam komunikasi bisnis, akan dijelaskan oleh rekan saya, yakni atas nama Winda Sasabila. Kepada Winda dipersilakan. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan jenis-jenis komunikasi bisnis. Di sini ada 3 jenis-jenis. Yang pertama, komunikasi horizontal. Komunikasi horizontal merupakan arah komunikasi dalam bentuk mendatar di mana komunikasi dilakukan oleh 2 orang atau lebih yang memiliki level yang sama, jabatan yang sama, kedudukan atau posisi yang sama. Komunikasi ini dapat berlangsung dengan cara tatap muka, melalui media elektronik seperti telepon atau melalui pesan tertulis. Kelebihan dari komunikasi ini adalah akan terbentuknya suatu komunikasi yang santai dan tidak terlalu formal, sehingga apa yang ingin disampaikan dapat disampaikan dengan baik tanpa harus tertekan oleh jabatan atasan dan bawahan. Akan tetapi, komunikasi horizontal juga dapat terhambat apabila ada kecemburuan sosial antara jabatan yang sama, kesalahpahaman, hambatan teknis, dan lain sebagainya. Jenis yang kedua yaitu komunikasi vertikal. Komunikasi vertikal merupakan proses penyampaian informasi dari atasan kepada bawahan atau dari bawahan kepada atasan secara timbal balik. Fungsi komunikasi ke bawah digunakan pimpinan untuk melaksanakan kebijaksanaan, prosedur kerja, peraturan, instruksi mengenai pelaksanaan kerja bawahan, menyampaikan pengarahan, doktrinasi, evaluasi, dan teguran. Yang ketiga, komunikasi diagonal. Komunikasi diagonal merupakan komunikasi yang berlangsung dari satu pihak kepada pihak lain dalam posisi yang berbeda, di mana kedua pihak tidak berada pada jalur struktur yang sama.
Kelebihan dari komunikasi ini adalah akan terjalinnya pertukaran informasi antara pihak yang mempunyai wewenang yang berbeda tanpa terjadinya tekanan antara atasan dan bawahan, sehingga komunikasi yang terjadi akan lebih luas dan fleksibel. Komunikasi diagonal dilakukan dengan memutus alur komunikasi yang ditentukan oleh organisasi, yang biasanya harus melewati prosedur dan tahapan tertentu. Selanjutnya, unsur pokok dalam komunikasi bisnis. Di sini ada 6 unsur pokok atau utama dalam komunikasi bisnis. Yang pertama, mempunyai tujuan, yang artinya komunikasi bisnis harus mempunyai tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya, sejalan dengan tujuan organisasi. Yang kedua, pertukaran, yaitu dalam hal ini melibatkan paling tidak 2 orang ataupun lebih, yaitu komunikator dan juga komunikan. Yang ketiga, gagasan informasi. Opini, instruksi merupakan ini pesan yang bentuknya beragam tergantung dari tujuan, situasi, serta kondisinya. Yang keempat, memakai saluran personal ataupun impersonal yang mungkin bersifat tatap muka, menggunakan media tertentu ataupun melalui media yang menjangkau jutaan orang secara bersamaan. Yang kelima, memakai simbol, sinyal yang merupakan alat ataupun metode yang dapat dimengerti serta dipahami oleh penerima untuk menyampaikan pesan. Yang terakhir, pencapaian tujuan organisasi ialah salah satu karakteristik yang membedakan organisasi atau lembaga formal dari informasi, yaitu adanya tujuan yang lebih ditetapkan sebelumnya oleh manajemen. Sekian, saya kembalikan ke moderator. Next. Nah, untuk materi selanjutnya, yakni mengenai fungsi dari komunikasi bisnis dan tujuan dari komunikasi bisnis ini akan disampaikan oleh Yulia Rahmawati. Kepadanya dipersilakan. Baik, di sini fungsi komunikasi bisnis. Terdapat 4 fungsi dalam komunikasi bisnis. Yang pertama, fungsi informatif, yang dimana organisasi dapat dipandang sebagai suatu sistem pemrosesan informasi. Maksudnya, seluruh anggota dalam suatu organisasi berharap dapat memperoleh informasi yang lebih banyak, lebih baik, dan tepat waktu. Informasi yang didapat memungkinkan setiap anggota organisasi dapat melaksanakan pekerjaannya secara lebih pasti. Informasi pada dasarnya dibutuhkan oleh semua orang yang mempunyai perbedaan kedudukan dalam suatu organisasi. Yang kedua, fungsi regulatif. Fungsi regulatif ini berkaitan dengan peraturan-peraturan yang berlaku dalam suatu organisasi. Pada semua lembaga atau organisasi, ada 2 hal yang berpengaruh terhadap fungsi regulatif, yaitu yang pertama, atasan atau orang-orang yang berada dalam tataran manajemen, yaitu mereka yang memiliki kewenangan untuk mengendalikan semua informasi yang disampaikan. Yang kedua, berkaitan dengan pesan atau message. Pesan-pesan regulatif pada dasarnya berorientasi pada kerja. Artinya, bawahan membutuhkan kepastian peraturan tentang pekerjaan yang boleh dan tidak boleh untuk dilaksanakan. Yang ketiga, fungsi persuasif. Dalam mengatur suatu organisasi, perusahaan dan kewenangan tidak akan selalu membawa hasil sesuai dengan yang diharapkan. Adanya kenyataan ini, maka banyak pimpinan yang lebih suka untuk mempersuasi bawahannya daripada memberi perintah. Fungsi integratif, yang dimana setiap organisasi berusaha menyediakan saluran yang memungkinkan karyawan dapat dilaksanakan tugas dan pekerjaan dengan baik. Ada 2 saluran komunikasi formal seperti penerbitan khusus dalam organisasi tersebut dan laporan kemajuan organisasi. Next. Selanjutnya, tujuan komunikasi bisnis. Terdapat 3 tujuan dalam komunikasi bisnis. Yang pertama, memberi informasi. Dalam hal ini, informasi yang dimaksud ialah hal-hal yang berkaitan dengan aktivitas bisnis dengan berbagai pihak. Misalnya, seorang manajer marketing ingin meningkatkan penjualan produk baru, maka ia akan mencoba memasang iklan di berbagai media. Yang kedua, melakukan persuasi.
yang dimana persuasi ialah cara berkomunikasi yang digunakan untuk mempengaruhi dan meyakinkan orang lain. Persuasi sering dilakukan dalam aktivitas pemasaran agar orang lain terpengaruh dan membeli suatu produk, dan juga dalam penegasan konfirmasi pesanan konsumen agar tidak terjadi kesalahan pemesanan. Dan yang ketiga, melakukan kolaborasi. Kolaborasi merupakan suatu bentuk kerjasama dan interaksi pihak-pihak yang terlibat secara langsung dan tidak langsung yang dapat menerima akibat dan manfaat. Adanya komunikasi inilah yang membuat kerjasama bisnis dapat dilakukan dengan lebih mudah. Komunikasi bisnis dapat dilakukan dengan berbagai media, contohnya melalui telepon, email, dan berbagai media lainnya. Terima kasih, saya lanjutkan kepada moderator. Baik, materi untuk selanjutnya yakni mengenai manfaat komunikasi bisnis, proses komunikasi bisnis, dan peranan komunikasi bisnis ini akan disampaikan oleh rekan saya atas nama Zainal Azam Tommy. Kepadanya dipersilakan. Baik, untuk materi selanjutnya itu ada manfaat komunikasi bisnis. Nah, manfaat komunikasi bisnis ini dibagi menjadi dua, yaitu manfaat internal dan manfaat eksternal. Yang pertama ada manfaat internal. Manfaat internal ini adalah manfaat yang bisa dirasakan oleh komponen-komponen yang ada di dalam perusahaan itu sendiri. Contohnya, ketika karyawan di suatu perusahaan dapat menjaga komunikasi bisnis yang baik dengan karyawan yang lainnya, maka pekerjaan pun akan bisa dikerjakan dengan baik. Untuk membangun komunikasi bisnis yang baik, dibutuhkan partisipasi dari seluruh karyawan untuk saling menyampaikan ide, kendala, dan pendapat masing-masing, agar pekerjaan yang dapat dijalankan dengan efektif dan efisien. Lalu yang kedua ada manfaat eksternal. Manfaat eksternal ini adalah manfaat yang dirasakan ketika pihak-pihak perusahaan berinteraksi dengan pihak yang ada di luar perusahaan. Membangun komunikasi bisnis yang baik dengan pihak ketiga atau pihak perusahaan lainnya akan berdampak positif pada keberhasilan bisnis dan upaya membangun citra perusahaan di mata masyarakat. Komunikasi bisnis yang baik tentunya akan berdampak baik pada peningkatan keberhasilan bisnis perusahaan itu sendiri. Misalnya, laporan, brosur, dan presentasi bisnis yang disusun secara profesional dapat meningkatkan citra baik perusahaan. Sedangkan komunikasi bisnis yang tidak efektif menurunkan citra perusahaan, jam kerja juga akan terbuang dengan sia-sia. Next. Selanjutnya ada proses-proses komunikasi. Di sini ada 5 macam proses komunikasi. Jadi proses komunikasi itu awalnya itu bisa berupa individu ataupun kelompok yang berusaha berinteraksi dengan individu atau kelompok. Adapun proses komunikasi itu yang pertama atau penciptaan suatu gagasan. Nah, penciptaan suatu gagasan ini adalah pemilihan seperangkat informasi yang akan dikomunikasikan. Ideation ini merupakan landasan bagi suatu pesan yang akan disampaikan oleh. Lalu yang kedua adalah encoding. Nah, encoding atau dikenal juga dengan penciptaan gagasan, yaitu sumber menerjemahkan informasi atau gagasan-gagasan dalam bentuk kata-kata, tanda-tanda ataupun simbol-simbol yang sengaja untuk menyampaikan informasi dan diharapkan mempunyai manfaat atau dampak kepada orang lain. Ada langkah encode atau penyampaian pesan yang sudah diberikan. Dalam hal ini, sumber menyampaikan pesan kepada penerima dengan cara berbicara, menulis, menggambar, ataupun melalui suatu tindakan tertentu. Pada langkah ketiga ini kita mengenal istilah channel atau saluran, yaitu alat-alat untuk menyampaikan pesan-pesan. Saluran untuk komunikasi lisan adalah komunikasi tatap muka, radio, dan telepon. Sedangkan saluran untuk komunikasi tertulis meliputi televisi, kaset, ataupun video. Lalu langkah yang keempat. Langkah keempat ini adalah langkah di mana perhatian kita dialihkan kepada sang penerima pesan. Nah, jika pesan itu bersifat lisan, maka sang penerima pesan harus menjadi seorang pendengar yang baik. Karena jika tidak menjadi pendengar yang baik, pesan yang disampaikan akan hilang atau tidak tersampaikan dengan baik.
Dalam proses ini, penerima melakukan kegiatan yang dikenal dengan decoding atau memberikan penafsiran atau interpretasi terhadap pesan yang telah disampaikan kepadanya. Lalu langkah yang terakhir ada feedback atau umpan balik. Nah, umpan balik ini memungkinkan sumber mempertimbangkan kembali pesan yang telah disampaikan kepada penerima pesan. Respon atau umpan balik dari penerima tersebut akan dapat berwujud kata-kata ataupun tindakan-tindakan tertentu. Penerima bisa mengabaikan pesan tersebut ataupun menyimpannya. Nah, umpan balik ini bisa dijadikan sebagai landasan untuk mengevaluasi efektivitas dari komunikasi yang telah dilakukan. Next. Selanjutnya ada peranan komunikasi. Pengalaman komunikasi dapat membantu mengungkapkan kepribadian dan membangun hubungan yang baik serta mengubah sikap dan perilaku. Nah, komunikasi itu kan tujuannya itu untuk memahami sikap dan perilaku manusia. Nah, dalam dunia bisnis, sering kita amati kegiatan yang dilakukan yang membutuhkan komunikasi di antara orang-orang yang ada di dalamnya. Seperti yang pertama, bekerja sama menentukan tujuan yang ingin dicapai. Yang kedua, menyusun rencana kerja. Yang ketiga, mengelola dan menjalankan operasi bisnis organisasinya atau perusahaannya. Lalu yang terakhir ada interaksi dengan berbagai pihak di luar organisasi. Komunikasi ini biasanya dilakukan tidak hanya secara individu, namun juga dapat dilakukan secara berkelompok. Komunikasi yang dilakukan secara individu memerlukan keterampilan tersendiri bagi individu yang bersangkutan. Hal-hal yang perlu diperhatikan agar komunikasi individu dapat berjalan secara efektif antara lain yaitu individu itu bersifat transparan, tidak arogan, adaptif, kompeten, antusias, penuh perhatian, cerdas, sabar, dan jujur, serta menguasai subjek dan bahasa yang dipergunakan selama berkomunikasi. Selain itu, individu itu juga perlu memiliki pengetahuan dasar tentang proses komunikasi dan metode-metode dalam memberikan dan menerima pesan secara efektif. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya kembalikan kepada moderator. Next. Materi selanjutnya yakni mengenai pentingnya kemampuan komunikasi bisnis, kemudian adanya 6 kendala yang mungkin muncul saat manajer mengkomunikasikan bisnis organisasinya, dan yang terakhir yakni mengenai komunikasi bisnis dan e-commerce akan disampaikan oleh rekan saya yakni atas nama Umbu Ali Muksin Mandager. Kepadanya dipersilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Di sini saya akan melanjutkan materi dari teman saya Zainal Azan Anthony, yaitu pentingnya kemampuan komunikasi bisnis. Tantangan seorang manajer di masa depan relatif akan semakin sulit, yang menuntut kemampuan untuk mengkomunikasikan ide gagasan dan tujuan dalam lingkungan organisasinya, serta bagaimana menyampaikan produk atau jasa yang dimilikinya kepada pelanggan. Di sisi lain, proses manajemen adalah suatu aktivitas komunikasi. Terdapat 6 kendala yang mungkin muncul saat manajer mengkomunikasikan bisnis organisasinya, yaitu next A. Struktur komunikasi yang buruk adalah faktor esensial yang menentukan baik buruknya komunikasi bisnis. Tidak penting apakah audiens yang hanya 1 orang atau ribuan orang, dan sekalipun di tengah bisingnya lingkungan bisnis dan pemasaran, pesan yang harus disampaikan haruslah terdengar dan mengerti. Struktur komunikasi yang baik mengikuti pola 1. Pembukaan, 2. Isi, 3. Penutup. Terus selanjutnya yaitu yang kedua, penyampaian yang lemah. Tidak menjadi masalah apakah pesan itu penting atau impresif. Namun, apabila disampaikan tanpa sempurna yang kuat, hasilnya tidak akan dapat meyakinkan orang lain sesuai harapan. Di samping itu, meskipun telah dilakukan sentuhan yang sudah tepat, ternyata seringkali juga masih memerlukan waktu untuk mendapatkan respon. Dengan demikian, pesan yang kuat tidak boleh seperti lawakan yang tidak lucu. Pesan yang disampaikan haruslah menyentuh secara kuat dan jelas, tidak sekedar mengelus-ngelus atau mengingatkan. Yang ketiga adalah penggunaan media yang salah. Perlu untuk mempertimbangkan siapa, dari kalangan mana, atau status sosial apa, dan karakteristik unik lainnya dari sasaran yang kita tuju.
sehingga kita dapat memilih media yang tepat untuk menyampaikan komunikasi tersebut. Jika pesan yang disampaikan sangatlah kompleks, berikanlah ruang agar audiens kita dapat menerima pesan tersebut secara lebih leluasa sesuai kemampuan dia. Seperti di kamar mandi, televisi, radio, majalah, dan lain sebagainya. Yang keempat itu adalah pesan yang mencampur aduk. Pesan yang campur aduk hanya akan menimbulkan kebingungan atau bahkan cemooh dari audiens kita. Seperti larangan untuk memberikan hadiah kepada klien. Tetapi pada saat yang sama memberikan pengecualian untuk klien-klien baru atau yang sudah berstatus VIP yang berpotensi besar dalam bisnis kita. Sementara kriteria dari klien potensial tersebut tidak dirincikan secara jelas. Yang kelima atau E adalah salah audiens. Topik yang harus dipilih hendaknya relevan dan sesuai dengan ekspektasi dia. Sebagai contoh, misalnya dalam event pertemuan antara wakil dari pemerintah dan pengusaha. Namun, dalam presentasi yang disajikan tentang analisis situasi politik dan pemerintahan, sedangkan para pengusaha sebenarnya lebih mengharapkan penjelasan bagaimana tindakan atau langkah-langkah konkret yang diambil pemerintah untuk menciptakan iklim yang kondusif. Dan yang keempat dan yang terakhir adalah lingkungan yang mengganggu. Lingkungan yang mengganggu jelas merupakan kendala dalam komunikasi yang baik, sehingga pesan yang dapat disampaikan tidak dapat diterima atau didengar, bahkan secara optimal. Seperti suara penyaji yang tidak cukup keras pada audiens, suara keras dari luar ruangan tepat berkomunikasi, bunyi handphone yang dari kantong audiens, interupsi, sesi bicara yang menegangkan, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, perlunya pemilihan tempat yang tepat adalah upaya agar audiens fokus dengan pesan yang akan disampaikan. Lanjut. Yang selanjutnya itu adalah komunikasi bisnis dan e-commerce. Di dalam e-commerce, para pihak yang melakukan kegiatan perdagangan atau perniagaan hanya berhubungan melalui suatu jaringan publik atau public network yang dalam perkembangan terakhir menggunakan media internet. E-commerce adalah kegiatan-kegiatan bisnis yang menghubungkan perusahaan, konsumen, dan suatu komunitas melalui transaksi elektronik serta perdagangan barang, layanan, dan informasi yang dilakukan secara elektronik. E-commerce juga digunakan sebagai transaksi bisnis antara perusahaan yang satu dengan perusahaan lainnya, antara perusahaan dengan pelanggan, atau antara perusahaan dengan institusi yang bergerak dalam pelayanan. Sekian, saya kembalikan ke moderator. Baik, teman-teman, jadi itu ya materi yang bisa kami sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kita semua, dan kurang dan lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.